Yang bawa, aku cuma bawa banyak. Kalau ini mungkin 3 orang per satu. Oke, kita akan berjalannya kita tidak di trotoar ya, tapi kita akan berjalan, kita coba untuk berjalan di aspal. Jadi long marchnya kita bukan di trotoar tapi di aspal. Kita adalah pasukan aspal, bukan pasukan trotoar. Ya, tapi nanti di sana kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izz wal muslimin wa ansur juyushal muwahhidin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'in wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma 'alaika bi Jokowi wa a'wanihi. Allahumma 'alaika bi Jokowi wa a'wanihi. Allahumma 'alaika bi Jokowi wa a'wanihi wa siddid samlahum wa tarik jam'ahum wa tarik jam'ahum wa tarik jam'ahum. Allahumma qina min al-jalal wa ta'ala ma la yasifu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Pak, cukup aja nyawa kita. Mau sangat berapa, Pak? Pak, biarin
Nah, kalau masih gelap aja, berarti tidak ada siapa rumahnya. Ibu kita tapi jangan salah, banyak penindasan kaum perempuan yang hari ini menjadi kaum buruh Indonesia. Maka dari itu saya meminta kepada seluruh keamanan, TNI Polri maupun yang lain, berikan tempat kami untuk menyuarakan soal kaum perempuan, soal rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Jangan dilihat kami ini adalah kelompok yang sangat marginal, kelompok yang kecil. Tapi kami juga ingin mewarnai dunia politik, perjuangan. Kami juga mampu untuk berjuang. Karena kondisi dan situasi hari ini, anak-anak bangsa yang sedang menderita, mereka berjuang untuk mencari sesuap nasi, tapi justru lapangan kerja tidak ada, semua sudah dijual. Maka dari itu hari ini kami menyuarakan kawan-kawan kami ojol. Inilah mereka diperlakukan tidak manusiawi. Mereka disetrum, mereka dipukuli. Apakah itu layak? Apakah itu adil bagi rakyat? Ingat, beberapa hari yang lalu seorang dokter melecehkan pasien-pasiennya. Tapi sampai hari ini, apakah sudah diadili, ibu-ibu? Mayoritas yang dilecehkan adalah kaum perempuan dan dia diiming-imingi. Saya tidak soal alergi, soal dia jinak atau apa, tapi itu yang terjadi di mana-mana. Masih ingat kita berapa bulan yang lalu kasus buruh juga sama. Buruh hanya berjuang menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di perusahaan. Mereka dipenjarakan. Maka kalau dalam perjuangan tidak bisa apalagi ini kasus-kasus yang hari ini banyak penahanan ijazah, surat nikah, KTP, mereka hanya bekerja di Indomaret dan bekerja hanya sekedar upah 3 juta, 2 juta. Apakah ini adil bagi rakyat? Yang lebih tragis lagi, sungai diuruk, mereka bisa membuat gedung, mereka bisa membuat pabrik. Sungguh kasihan Presidenku Pak Prabowo kena sirik Jokowi. Sampai saat ini masih manut terus. Allahu Akbar. Rakyatmu sudah nggak ketemu makan, Pak. Bagaimana ini? Ekonomi habis sama Cina-Cina semua. Aduh, majukan ke si Gibran PA, Pak. Bagaimana bisa anak sekolah? Bagaimana anak bisa makan dan ada gizi? Tapi nyatanya hari ini kondisi kita masih banyak. Banyak sekali. Mana rakyat yang telah tahu? Maka harapan dari kaum perempuan adalah terhadap Presiden
belum jelas yang dilakukan. Apakah ini sekedar janji? Apakah hari ini rakyat cuma dijanji-janji? Inilah dari zaman ke zaman, janji-janji ini selalu diberikan kepada rakyat. Ansor atau angin surga ini sudah terbiasa diberikan. Memang kalau belum jadi, yang itu masih dijanjikan kepada rakyat. Betul. Maka kawan-kawan, kaum perempuan Indonesia, jangan kalian takut, jangan kalian dengan ada pemerintahan baru itu betul-betul akan bisa memberikan solusi terhadap rakyat. Kalau kita juga tidak turun ke jalan, kalau kita juga tidak memberikan masukan-masukan yang bagus terhadap mereka, apakah kalian sudah percaya mereka akan memperjuangkan rakyat Indonesia? Belum tentu. Bila hari ini kita turun di tempat ini, bukan hanya sekedar gagah-gagahan, bukan hanya sekedar kita pengen dilihat, tapi kami menyuarakan apa yang hari ini sudah kita sampai ke umbun-umbun. Maka hari ini kami turun ke jalan karena kami tidak mau anak-anak kita ke depan akan lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Apalagi hari ini lapangan kerja sudah tidak ada lagi. Maka kepada kaum perempuan, berhati-hatilah. Sekarang kedokteran di mana-mana pelecehan itu terjadi. Maka hari ini, di hari Kartini meminta kepada Presiden Prabowo Subianto segera adili, segera putuskan hukum mati siapa yang menjadi pelaku. Karena apa? Kaum buruh banyak yang menjadi korban-korban yang tadi saya sudah sampaikan. Itu di Taman Safari sana, buruh hanya berjuang secekal perut. Mereka disetrum, mereka dianiaya. Apakah ini adil bagi kita semua? Kita melawan Cina itu. Cina sakit. Kita ini sakit. Jangan dilihat kalian. Kami mau jalan aja kalian tutup. Hari ini kaum perempuan dilecehkan, tapi kalian diam. Kalian tidak peduli terhadap persoalan ini. Apakah ini adil? Yang harusnya kalian pikirkan. Jangan dilihat kami ini adalah bagian dari sekecil ini, tapi kami tetap konsisten. Kami tetap akan berjuang untuk ini semua. Tolong kepada Bapak TNI Polri, berikanlah kami tempat untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami adalah kaum perempuan yang notabene menjadi tulang punggung bagi bangsa ini. Tanpa perempuan, kalian tidak akan jadi apa-apa. Karena kami adalah mendidik kalian, anak-anak, bisa menjadi sesuatu itu karena perempuan. Kami membagi apa yang dia dapat, supaya anak-anak kita tidak stunting, tidak kekurangan gizi. Anak-anak kita bisa bersekolah. Anak-anak kita kalau sakit, tapi kita terjebak dengan persoalan-persoalan hari ini. Mas, minta tolong ya, jangan lagi juga diatur hanya kita. Kami ini membayar pajak. Ya betul. Ini adalah milik rakyat. Jangan diatur-atur. Kami Garuda, bukan atur. Kami jangan juga diatur-atur semua. Emak-emak juga perlu bersuara. Kami menyuarakan ini adalah untuk anak-anak cucu kita ke depan. Kami berjuang, belum tentu kami yang akan menikmati. Bapak-bapak ini lahir dari rahim mama, dari lahir dari rahim ibu Kartini. Jadi tidak bisa beri kami kesempatan untuk bersuara. Kami hanya punya tekad untuk berjuang, untuk menyampaikan kepada pemerintah pada hari ini. Dengar pemerintah,
kita harus bijak. Ini berjuang untuk rakyat Indonesia, bukan hanya untuk mengingat sejarah perjuangan Kartini dan perempuan-perempuan yang hari ini korban eksploitasi adalah penerus dalam perjuangan, bukan hanya di pendidikan, bukan hanya di parlemen, tapi bagaimana anak-anak kita yang tidak kekurangan gizi bisa bersekolah. Jangan hanya yang bisa bersekolah karena yang mereka punya keluarga. Ini yang harus kita samakan. Maka di hari ini kami kaum perempuan meminta Prabowo segera adili kepada para koruptor yang hari ini merusak reputasi atau citra bangsa Indonesia, dan segera sahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dan dimiskinkan agar ini juga tidak terus terjadi, terus berkelanjutan. Yang berikutnya segera sahkan undang-undang pokok ketenagakerjaan, yang lebih lagi adalah cabut undang-undang Omnibus Law, karena undang-undang Omnibus Law itu bukan hanya untuk tapi untuk rakyat Indonesia. Seperti itu. Tetapi belum merdeka, masih dijajah, ekonomi dijajah, semua dijajah. Kami adalah Garuda, bukan naga. Jangan biarkan Cina-Cina rakus menjarah bumi pertiwi. Habis gelap, terbitlah terang. Tetapi sekarang sudah terang, dijadikan gelap kembali oleh pemimpin sebelumnya. 10 tahun mereka menggelapkan Indonesia. Pulau-pulau mereka rampas, semua mereka jarah. SDA mereka jarah. Pribumi tergusur. Mereka memberikan karpet merah kepada oligarki. Jangan biarkan oligarki berdiri dengan gagah di negeri ini. Ibu-ibu, kami adalah Kartini yang melawan kezaliman. Kami adalah Kartini yang membela bangsa dan negara, mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Kami adalah Garuda, bukan naga. Jangan biarkan negara ini dijarah oleh Cina-Cina rakus. Doa, selamatkan dari penjarahan Cina-Cina rakus. Jangan biarkan ada negara dalam negara. Jangan biarkan rakyat pribumi terzalimi. Kita harus berdiri di negeri sendiri. Kita adalah bangsa-bangsa yang kuat, sehat untuk melawan kezaliman. Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Bapak-bapak polisi, terima kasih sudah mengawal kami. Kami adalah Garuda, Pak, bukan naga. Kami Garuda, bukan naga sekali lagi. Jangan biarkan naga-naga mengangkangi Garuda. Sekali lagi, mari kita berdoa untuk pribumi dan rakyat Indonesia agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, kekayaan adalah untuk bangsa Indonesia, kemakmuran bangsa Indonesia, kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk dijarah oleh Cina-Cina rakus yang memberikan kejahatan kepada pribumi. Laut dipagar, laut disertifikat oleh para pengkhianat. Jangan biarkan negara ini hancur. Kami adalah Garuda, sekali lagi, bukan naga. Merdeka atau mati. Kita harus merdeka.
di negeri sendiri. Jangan biarkan anak cucu bangsa ini menjadi budak di negeri ini. Jangan biarkan. Sekali lagi, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rena, ini adalah mimbar bebas di mana kita semua sebagai perempuan Indonesia, kita berhak menyuarakan suara kita. Apapun itu, kita akan menjadi yang terdepan untuk membela anak cucu kita. Ingat, kita adalah Kartini. Sarina pun kalau kita lihat logonya adalah seorang wanita berkebaya. Jadi kalau memang tidak boleh di Sarina, kenapa? Karena kita juga berkebaya seperti Sarina. Silakan Bu Rena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua rekan-rekan dan semua yang ada di sini. Hari ini kami perempuan-perempuan Indonesia berkumpul di sini untuk memperingati Hari Kartini, yang mana Ibu Kartini dulu sudah membuat perempuan-perempuan Indonesia menjadi terang, gelap menjadi terang. Tetapi sekarang Indonesia negeri pertiwi tercinta ini sekarang dalam kondisi gelap kembali. Maka dari itu, mari semua teman-teman, mari semua kaum perempuan membuat Indonesia kita menjadi terang kembali, untuk sekarang ikut berkumpul, turun dan menegakkan keadilan, kebenaran yang sekarang ini sudah tidak ada lagi di negeri kita ini. Kita tidak bisa mencari kebenaran, mulai dari hasil Pilpres sampai detik ini, semuanya tidak ada yang benar. Dari mulai presiden, menterinya, hakim dan semuanya hanya proyek balas budi dan terima kasih. Maka dari itu mereka tidak akan bisa menegakkan kebenaran dengan benar. Mereka dilema, yang mana harus membela rakyat, yang mana harus membalas budi oleh oligarki yang sekarang ini haus dengan kekuasaan. Hakim bisa dibeli. Kebenaran sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Apalagi kami kaum perempuan di sini, kaum yang termarginalkan. Jangan lemah. Mari perempuan Indonesia membuat Indonesia menjadi terang kembali. Ayo, semangat Kartini yang kita akan bawa untuk menerangkan kembali Indonesia kita tercinta ini. Kita jangan lemah. Kita jangan merasa bahwa kita perempuan hanya di belakang. Tidak. Mari menegakkan kebenaran. Mari kita ikut bersama-sama untuk menjadikan Indonesia menjadi terang kembali. Setuju teman-teman? Setuju. Lawan dan lawan. Semua kebenaran harus ditegakkan kembali. Indonesia harus merdeka. Merdeka dalam arti kata yang sesungguhnya. Tetapi saat ini kita merdeka hanya ilusi. Hanya ilusi. Tidak ada kemerdekaan yang sebenarnya. Karena kebenaran sudah tidak ada di Indonesia ini. Semua orang yang tidak salah menjadi salah. Orang yang salah menjadi benar. Presiden tidak bisa berbuat banyak karena presiden hanya program untuk balas budi dan terima kasih. Bagaimana dengan rakyat-rakyat ini yang sangat menderita? Kita tidak tahu harus mengadu kemana. Karena kita semua tidak akan mungkin mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita
dari mereka saja. Mari kita satukan langkah, kita satukan suara, kita satukan, kita bergandeng tangan untuk menegakkan kebenaran supaya Indonesia menjadi terang kembali dengan semangat Kartini. Mari kawan-kawan, kita kembali untuk turun ke jalan. Semangat semuanya, semangat, tegakkan kebenaran, lawan, lawan, dan lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kita suarakan bersama-sama. Hidup Kartini, hidup Kartini, hidup Kartini. Kita bukan lagi Kartini yang lemah, tapi adalah wanita-wanita yang tangguh, harus tangguh karena kita harus kembali merebut semua yang menjadi hak kita di dalam era ini. Selama ini yang disuarakan oleh Kartini tidak hanya Kartini yang di Jawa Tengah, tapi ada Kartini yang di Aceh, Kartini yang di Sumatera, dan Kartini lainnya akan menangis bila kita hari ini semuanya menangis. Jadi kita harus tangguh, walaupun tadi kita dihaling-halingin oleh bapak-bapak Polri kita sebagai untuk mensuarakan isi hati kita, tapi kita tetap melawan, meradang, menerjang. Nah, itulah ciri wanita Kartini zaman now. Meskipun kita sudah senior, tapi kita tetap semangat. Kita mensuarakan hati, setidak-tidaknya bisa didengar oleh Bapak Presiden kita sekarang ini. Selama ini wanita masih tertindas, masih tersiksa. Ya, banyak perlakuan yang tidak senang terhadap wanita-wanita karena wanita dianggap lemah. Hari ini kita suarakan agar bisa LBH, ya, lembaga bantuan hukum, bisa membela, mengayomi dan melindungi wanita-wanita atau Kartini sekarang. Kartini sekarang adalah yang akan meneruskan, ya, kami harap yang muda-muda bisa meneruskan suara hati Kartini di masa yang akan datang. Kita belum terang, masih gelap. Kita berharap habis gelap terbitlah terang. Nah, untuk menuju terang kita harus berani menyuarakan suara hati ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar ada beberapa Kartini kita. Sekarang tidak lengkap kalau Kartini tidak ada Kartononya. Ya. Yuk, nyanyi dulu. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Siang sore tak terasa, suka duka demi Indonesia. Oh ayo, 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 oh ayo. Dari segala penjuru kami datang untuk bersatu. Siang sore tak terasa, suka duka demi Indonesia. Oh ayo, oh ayo, oh ayo, oh ayo, oh ayo, oh ayo, ya kita semuanya lawan dan lawan. Oke, ya. Sekarang giliran dari Kartono kita. Silakan Bang Riko, tempat waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup perempuan yang masih melawan. Hidup perempuan yang masih melawan. Teman-teman, di sini kita berdiri di tempat di mana pada masa Presiden Soekarno membangun ekonomi bangsa dengan menghadirkan BUMN yang bernama Sarina. BUMN ini dulu dibangun untuk membantu ekonomi bangsa, untuk mempromosikan produk-produk UMKM. Jadi sudah benar teman-teman berdiri di tempat ini karena teman-teman berdiri memperjuangkan kaum perempuan. Teman-teman berdiri untuk ekonomi bangsa. Dan tempat ini punya sejarah, teman-teman. Tempat ini punya sejarah panjang di mana bangsa kita yang kala itu ekonominya morat-marit bangkit menjadi sebuah kekuatan internasional. Dari tempat inilah produk-produk UMKM kita dipasarkan hingga sampai ke mancanegara. Di tempat ini juga terjadi pengumpulan hasil-hasil produksi, terutama di sektor retail, kawan-kawan. Maka sudah benar teman-teman berdiri di tempat ini. Sudah benar teman-teman bangkit di tempat ini, karena di tempat inilah sejarah itu dimulai. Dan dari tempat ini juga sejarah itu kita teruskan untuk melakukan perlawanan yang masif, perlawanan terhadap dugaan ijazah palsu. Kalau punya ijazah yang asli, ya nggak perlu gue sampai di gua sana sini. Gue tinggal buka lemari, tunjukkan ini ijazah gua. Itu ijazah gua asli, bro. Artinya apa? Artinya tidak ada keanehan di sana, karena kita berani menunjukkan. Tapi ada dong seorang yang dulu katanya, ini di negeri Konoha, dulu katanya ada raja, ya, punya ijazah, ngomong kar kalau dipanggil pengadilan, pengadilan udah boleh balik diminta, bro, udah digugat Bang Egy, udah digugat teman-teman yang lain. Ini perkara sepele sebenarnya, kawan-kawan. Perkara sepele, jika benar tinggal tunjukkan, beres perkara. Kalau lo mau uji ijazah gua, baik itu mau uji karbon, mau uji apapun, silahkan. Kalau gue punya yang asli, ya kan, lain cerita. Dulu gue minta B-nya asli, itu yang cerita. Nah, itu yang cerita. Jadi teman-teman, teruslah bersuara untuk mengatakan adil Jokowi. Prabowo harus berani mengadili Jokowi. Karena apa? Karena Prabowo tidak punya utang budi. Siapa yang bawa dari Solo? Prabowo yang bawa dari Solo, dibawa untuk menjadi gubernur DKI. Dan peranan partai Gerindranya, Prabowo menggerakkan kader-kader militannya. Dan hasilnya Jokowi dikenal di panggung nasional, bahkan internasional. Jadi Prabowo tidak lagi punya utang budi. Lain cerita kalau Prabowo hanyalah boneka Jokowi. Jika Prabowo boneka Jokowi, maka dia tidak akan berani untuk mengadili Jokowi. Kenapa kita juga harus menolak Wapres hari ini? Karena masih segar dalam ingatan kita konstitusi diacak-acak oleh mama yang ada di MK. Maka kita juluki anak haram konstitusi. Kita tidak mau negeri kita dipimpin oleh anak haram konstitusi. Kita tidak mau itu, kawan-kawan. Kita tidak mau, karena ini adalah aib sejarah. Masih segar dalam ingatan kita. Dulu bapak itu mengatakan anak saya gak berpolitik. Itu semua tipu muslihat ternyata, kawan-kawan. Makanya dari dulu kita di RM selalu
Jokowi mundur. Dari dulu kita menggaungkan itu kawan-kawan. Dari dulu kita berjuang, dan sekarang perjuangan kita naikkan eskalasinya. Tidak lagi mendesak dia mundur, tapi mendesak adili Jokowi. Itu yang kita suarakan kawan-kawan. Karena apa? Karena Jokowi lah sumber kekacauan bangsa ini. Karena Jokowi lah sumber kehancuran negeri ini. Kenapa kita bilang sumbernya? Karena dia menciptakan utang ugal-ugalan. Dia menghadirkan utang ugal-ugalan sehingga Prabowo Subianto harus merasakan dampak dari utang ugal-ugalan. Dengan apa? Dengan banyaknya lembaga dan kementerian, lembaga negara yang dipotong anggarannya lebih dari 50%. Artinya apa? Artinya negara tidak lagi mampu membiayai operasional sesuai dengan budget yang diinginkan kementerian dan lembaga tersebut. Untuk apa? Untuk bayar utang negara yang tahun ini hampir 800 triliun. Uang dari mana itu kawan-kawan? Kalau nggak pangkas anggaran. Setelah itu hasilnya Prabowo harus terpaksa menaikkan pajak. Ini yang terjadi. Karena itulah maka kita minta mendesak Prabowo adili Jokowi, usut tuntas semua kemana larinya utang-utang negara itu. Ini yang kita tanya. Karena ada sekitar 2.000 triliun yang menguap untuk pandemi akal-akalan. Hampir 2.000 triliun uang untuk pandemi akal-akalan yang sekarang bermasalah. Negara menjadi distributor vaksin. Negara justru memaksakan racun-racun kimia masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang terjadi kawan-kawan. Maka kita desak, kenapa harus Jokowi diadili? Karena dari pintu itu yang nanti kita bisa membongkar, negara bisa membongkar segala penyelewengan yang terjadi kawan-kawan. Banyaknya modus akal-akalan pengusiran rakyat secara masif dengan kata yang namanya PSN, padahal proyek swasta. Bukan proyek strategis tapi proyek swasta. Rempang menjadi korban perampasan tanah, tapi syukurnya rakyat Rempang bangkit melawan. Maka kita minta seluruh rakyat Indonesia untuk tidak mau keluar dari tanah ulayatnya. Saatnya rakyat Indonesia melawan. Saatnya rakyat Indonesia menunjukkan sikap. Saatnya rakyat Indonesia bangkit. Dan hari ini saya katakan, kita malu masih melihat kaum pria yang masih diam bersama meriah, yang hanya masih sibuk mikirin diri sendiri. Kita malu melihat adik-adik kita generasi muda yang masih diam tidak bersuara, padahal ama-ama mereka sudah keluar dari dapur untuk melawan. Saya berterima kasih kepada mak-makku yang ada di aliansi rakyat menggugat, karena kalianlah pejuang sejati bangsa ini. Pejuang-pejuang yang tidak pernah takut dan tunduk pada kekuasaan apapun. Maka dari itu saudara-saudaraku yang semua, saatnya besarkan dan kobarkan terus perlawanan kita terhadap siapapun dia yang menjadi wujud penindas rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perempuan-perempuan yang berawan. Sekian dari itu, terima kasih. Salam kita bau. Niko, silakan. Terima kasih Bang Niko. Ini masih habis ini nanti kita kembali lagi ke Kartini ya, karena acara sekarang satu lagi dari Kartono, nanti kembali lagi ke Kartini. Silakan Pak Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Hari Ibu Kartini yang dulu menyatakan beliau habis gelap terbitlah terang. Mudah-mudahan acara yang disukung oleh emak-emak ARM ini
Aliansi Rakyat Menggugat benar-benar akan membuat Indonesia terang. Sekali lagi Pak Prabowo sebagai presiden kami, janganlah engkau bertekuk lutut kepada Pak Jokowi. Janganlah engkau terus-terusan kena sihir Pak Jokowi. Sungguh itu tidak masuk akal. Baru 6 bulan memimpin, Wapres PA sekarang sudah jadi backing mafia beras. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak menginginkan yang seperti itu. Rakyatmu pada saat ini kadang ketemu makan, kadang enggak. Bagaimana mereka jalan ekonomi kalau dana semua ditarik ke Danantara untuk hilirisasi? Aku yang bodoh pun tahu Pak, kalau saja negara itu dana diambilkan ke Danantara, maka nggak akan berjalan ekonomi. Sekali lagi, ini Wapres yang usia 36, hanya cawe-cawe Paman Usman, kemudian jadi dia Wapres. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aku dari dulu wakaf diri lawan cawe-cawe Jokowi. Sekali lagi, aku dari dulu wakaf diri lawan cawe-cawe Jokowi. Tidak ridho dunia akhirat aku dipimpin oleh Wapres yang baru berusia 36 tahun dan tidak punya IQ sama sekali. Sungguh Wapres yang sangat bejat moralnya, dan kemudian tertangkap di PIK itu bagaimana Gibran itu. Kemudian sampai sekarang Polri juga tidak ada ketegasan untuk menangkap Gibran tentang narkotika. Sekarang dia jadi Wapres, jadi backing mafia beras. Na'udzubillah. Kita doakan semuanya keluarga Jokowi hancur luluh. Sekali lagi, Allahumma alaika Jokowi bi'awani, Allahumma alaika bi Jokowi wa awani, Allahumma alaika bi Jokowi wa awani, wa syaddid samlahum wa barik jam'ahum wa barik jam'ahum wa barik jam'ahum. Allahumma sifana minal balai wal wabai wal mihani wal fitani wal ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Leti silakan. Enggak, bukan. Bentar, Daeng dulu ya. Bu Leti, Daeng dulu ya. Sini. Ibu, sini Bu, sini Bu, sini. Sini boleh, sini. Duduk boleh, berdiri boleh, bebas, kayak bebas sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang selamat sore menjelang maghrib kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, yang hari ini menyaksikan aksi daripada Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini turun bersama kita semua memperingati Hari Kartini. Hari Kartini seperti kita ketahui adalah hari perlawanan kaum perempuan Indonesia menghadapi segala bentuk penjajahan di bumi Indonesia. Buku terkenal Kartini adalah Habis gelap, terbitlah. Ulangi. Habis gelap, terbitlah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Jadi kalau kemarin Indonesia gelap, maka Kartini hari ini yang hadir di sini akan membawa Indonesia menjadi terang benderang. Tentu saja dengan berbagai macam catatan bagi pemerintahan Prabowo hari ini, yang kemarin sudah genap 6 bulan memimpin Republik Indonesia ini. Sudah 1 semester. Jadi kalau sudah 1 semester pemerintahan, sudah bisa dievaluasi. Nah, bentuk-bentuk evaluasinya hari ini adalah apa aspirasi daripada perempuan-perempuan yang melawan hari ini hadir di depan Sarinah. Seperti batalkan PIK 2. PIK 2 laut sudah dipagarin, sungai di Bekasi juga sudah dipagarin.
tinggal laut yang belum dipagarin. Apakah pemerintahan Prabowo akan terus diam menyaksikan laut-laut kita dipagarin, sungai-sungai kita dipagarin, tanah-tanah rakyat dirampas untuk kepentingan oligarki? Ingat, para pendiri kemerdekaan kita ini, kekuasaan atas tanah daripada kaum penjajah itu direbut atas perjuangan daripada para pahlawan-pahlawan kita yang sudah mengorbankan nyawa, darah, air mata, harta, dan jiwanya agar anak cucunya berkuasa, berdaulat atas tanah-tanah yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini. Namun yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi, tanah-tanah kita digadaikan, diberikan semua kemudahan kepada para investor-investor begundal-begundal jahanam. Rakyat-rakyat yang memperjuangkan kemerdekaan diusir dari tanah mereka. Ini harus kita lawan. Inilah bukti Indonesia gelap itu, karena tanah-tanah yang direbut oleh nenek moyang kita dengan mengorbankan nyawa, jiwa, harta, darah, dan air mata, sekarang diberikan begitu saja kepada oligarki jahanam sialan itu. Itu kelakuan Jokowi. Kalau saya bilang perampasan tanah itu kelakuan, perampasan tanah itu kelakuan, kurang keras. Perampasan tanah itu kelakuan. Satu komando. Tanah kita dirampas, itu kelakuan. Mafia gas itu kelakuan. Mafia beras itu kelakuan. Koruptor temannya. Itulah yang menjadi bukti-bukti Indonesia gelap. Jadi kalau Indonesia ingin terang, maka kembalikan tanah-tanah rakyat untuk rakyat Indonesia. Di situ ada spanduk bertulis tolak Wapres yang membackingi mafia beras. Kita perlu mendukung Menteri Pertanian kita, Bapak Amran Sulaiman, yang sudah melawan mafia pangan dengan menutup perusahaan-perusahaan mafia pupuk, mafia beras, mafia gabah, mafia minyak goreng. Tapi atas pengakuan beliau menyatakan karena sudah melakukan tindakan-tindakan yang progresif, revolusioner, memberantas para mafia-mafia itu, dia mendapatkan teguran dari wakil presiden, saudara. Ini wakil presiden yang membackingi mafia beras. Wakil presiden kurang ajar, beresik, biadab, tidak tahu kalau kelakuan mafia beras itu sudah menghancurkan masa depan petani-petani kita, saudara-saudara. Kita siap dukung Bapak Amran. Kita siap dukung Pak Amran. Kita siap dukung Pak Amran. Dengan harapan beras murah, minyak murah, gas murah. Yang kedua adalah kalau ingin Indonesia ini bangkit dari kegelapan, maka segala sesuatunya dimudahkan untuk rakyat. Kita lihat kebijakan pemutihan pajak terhadap STNK bermotor itu sedang berlaku di Jawa Barat, Banten, dan sebagainya. Tapi DKI Jakarta belum berlaku, saudara-saudara. Banyak rekan-rekan kita ojol yang STNK-nya sudah mati, bertahun-tahun STNK-nya sudah mati, ya kan? Mereka tidak bisa bayar. Maka dalam kesempatan ini kita minta, dan ingat ini menjadi salah satu tuntutan dalam aksi May Day nanti yang akan datang di Jakarta, bahwa kita menuntut kebijakan pemutihan STNK kendaraan bermotor itu diberlakukan secara nasional. Karena banyak yang meminta minta pergantian gubernur. Gubernur Jawa Barat minta diganti jadi gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Barat minta diganti menjadi gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Barat minta diganti jadi gubernur Sulawesi Selatan. Itu artinya kebijakan yang langsung mendera kepentingan rakyat itu harus diutamakan.
Banyak kawan-kawan buruh, kawan-kawan tani, kawan-kawan ojol yang STNK-nya bertahun-tahun itu mati pajak. Saatnya pajak-pajak mereka ini diputihkan, biar mereka tahun ini membayar pajak. Betul tidak? Pajak kita juga, kita bayar pajak, kita tahu kalau pajak kita ini banyak dikorupsi, banyak digarong, banyak disalahgunakan oleh pejabat-pejabat kita. Jadi beruntunglah kebijakan itu bisa merangsang kembali rakyat Indonesia untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Jadi kita minta agar pemutihan pajak kendaraan bermotor, balik nama, BPKB apa segala macam itu dimudahkan untuk rakyat. Karena kita tahu pemerintahan Prabowo itu sudah saat ini Indonesia sudah defisit anggaran sudah hampir mencapai 312 triliun. Jadi butuh dana segar. Dana segar itu dari rakyat, dari pajak rakyat. Jadi mudahkanlah rakyat untuk membayar pajak. Jangan orang udah capek-capek antri di kantor Samsat malah dipimpong kiri kanan. Ini pegawai Samsat yang dipecat kalau begitu. Bikin susah rakyat. Rakyat ini udah susah. Tiap hari dapat kabar buruk terus dari negara. Hakimlah yang ditangkap kena penyuapan 60 miliar. Oknum Mahkamah Agung yang ditangkap timbun uang hasil suap menyuap kasus di rumahnya hampir 1 triliun. Kemarin ada 1000 triliun kasus Pertamina, ditambah lagi 300 triliun kasus Timah. Sudah ribuan triliun uang-uang rakyat ini digarong, dikorupsi oleh para penguasa dan begudal-begudalnya. Maka dari itu, kalau Indonesia ingin terang kembali, maka korupsi harus benar-benar diberantas sampai ke akar-akarnya. Rakyat mendukung program Prabowo untuk melawan para koruptor dengan mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Kalau perlu nanti dibuatkan penjara di sungai, di pulau-pulau terpencil yang banyak hiunya. Tetapi itu harus segera direalisasikan. Jangan hanya omon-omon saja. Betul tidak? Jangan hanya omon-omon saja. Kalau pihak kepolisian, kejaksaan, KPK tidak berani menghukum, menangkap, memenjarakan para koruptor, tinggal ganti saja pimpinannya Pak Prabowo. Bapak Prabowo ini adalah kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Anda punya hak untuk mengganti Kapolri, Anda punya hak mengganti Panglima TNI, Anda punya hak mengganti Jaksa Agung, Anda juga punya hak mengganti Ketua KPK. Kalau tidak berani tangkap koruptor, bagaimana bisa mau dikejar ke Antartika kalau di dekatnya Pak Prabowo sendiri masih banyak bercokol di situ? Ini yang dituntut. Jadi kalau ingin Indonesia terang, maka berantas korupsi jangan hanya retorika, tapi benar-benar diimplementasikan. Karena pasti mendapat dukungan dari rakyat. Kalau rezim sebelumnya kita udah tahu, malah dia ternak koruptor. Makanya sekarang banyak uangnya, tiap hari open house terus, ya kan? Nah, saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini, di dalam Hari Kartini ini, saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Kartini. Ini Kartini telah menginspirasi bersama dengan kawan-kawan ARM dan rekan-rekan lainnya, telah menginspirasi bahwa perempuan-perempuan melawan Indonesia harus bangkit dari penindasan, harus bangkit dari keterpurukan, harus bangkit dari ketertindasan, ya kan? Jangan cuma taunya dapur, sumur, dan kasur. Tetapi perempuan-perempuan Indonesia harus sadar politik, harus ngerti politik. Karena kalau emak-emak perempuan Indonesia tidak sadar politik, maka pasti kalian semua akan dipimpin oleh politikus-politikus yang selalu mendiskriminasi kaum perempuan, saudara-saudara. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dan kepada seluruh aliansi serikat pekerja, serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia, bahwa ingat, tanggal 1 Mei ke depan kami dari Forum Urun Rembuk Nasional Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia mengundang seluruh kaum buruh Indonesia untuk turun pada aksi May Day 1 Mei 2025 di Jakarta.
kita akan kuasai Sudirman Tamrin sampai di Patung Kuda, dan kita berharap Bapak Prabowo bisa hadir di tengah lautan massal kaum buruh nanti, memberikan ucapan selamat Hari Buruh Internasional kepada buruh Indonesia, juga memberikan kado Hari Buruh Internasional berupa cabut Undang-Undang Omnibus Law, sahkan segera Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan, tegakkan hukum pidana ketenagakerjaan, berangus semua pengusaha-pengusaha jahanam seperti Ibu Diana yang ada di Surabaya. Itu Ibu Diana, wakil menteri, wakil wali kota aja udah nggak dianggap sama dia. Saya yakin Ibu Diana itu punya backing di Polda Jawa Timur. Maka Kapolda Jawa Timur harus berani mengusut tuntas kasus penyanderaan 31 ijazah buruh Indonesia yang ada di Surabaya. Kalau tidak bisa, maka Bapak Kapolri copot saja itu Kapolda Jawa Timur, karena terus memelihara pengusaha-pengusaha, oknum-oknum pengusaha seperti Ibu Diana itu. Itu Ibu Diana pengusaha kurang ajar, brengsek, yang sudah menyandra ijazah asli karyawan disandra, ijazah palsu Jokowi nggak pernah diproses. Itu tidak adil. Nah, maka dari itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi juga dalam kesempatan Mede, kita menuntut untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Bapak Prabowo ndak usah kasihan sama keluarga koruptor. Kasihanilah rakyat Indonesia yang hari ini jutaan orang menderita karena ulah para koruptor itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama organisasi kami ucapkan selamat Hari Kartini. Maju terus perempuan-perempuan Indonesia yang melawan. Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Kepada mak-mak semua, Kartini semua merapat semua ya. Kita di sini, kita dari tadi kita bicara tentang Hari Kita Kartini, tapi kita belum juga menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ya, bagaimana kalau kita sekarang bersama-sama Kartini? Ya, nggak usah. Ya, oke, 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, Putri Indonesia. Ibu kita untuk negara. Hai Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Maju tak gentar, emak tegar. Maju tak gentar, hati tak berkoar. Maju serentak, hukum harus tegak. Maju serentak,
pemilu serentak. Kalau masih punya hak, adili Jokowi yang Merdeka. Oke, sekarang statement terakhir ya, closing statement ya. Ya. Oke, terima kasih. Kami perempuan Indonesia yang tergabung di dalam aliansi rakyat menggugat dan aliansi yang lainnya. Hari ini kami menyatakan sikap segera sahkan undang-undang Omnibus Law. Saya ulangi, segera sahkan undang-undang pokok ketenagakerjaan dan cabut undang-undang Omnibus Law yang menyengsarakan kaum rakyat Indonesia. Yang kedua, segera adili dan penjarakan para koruptor beserta kroni-kroninya, dan segera sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan cabut izin-izin PIK 2, rempang dan yang lain-lain, cabut sertifikat sungai, laut maupun yang lain-lain itu, karena itu adalah membawa kesengsaraan rakyat Indonesia. Di hari Kartini ini kami kaum perempuan Indonesia, dan di depan gedung Sarinah ini, gedung Sarinah atau nama Sarinah ini adalah sepokoh yang tadinya dipersiapkan untuk mengatasi ekonomi kaum perempuan, kaum pejuang. Jadi kami tidak salah, kami berdiri di tempat ini. Dan segera penjarakan dokter yang melecehkan kaum perempuan, yang menjadi korban adalah lebih dari 100 perempuan. Dan segera tangkap pengusaha hitam seperti kasus yang ada di Surabaya dan kasus di Taman Safari yang mereka menyetrum dan menganiaya buruh Indonesia. Maka dari itu kami kaum buruh Indonesia menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, tanggal 1 Mei 2025 kami mengundang kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali untuk memenuhi Jalan Tamrin Sudirman sampai istana, untuk menyampaikan beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada niat baik Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan sikap yang tegas terhadap rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi inilah yang diharapkan oleh rakyat. Maka dari itu kami yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat
dan aliansi-aliansi yang lain tergabung dan hadir di tempat ini. Jangan lupa tanggal 1 Mei 2025 jam 10 titik kumpul di HI. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Saya rasa itu aja. Banyak nanti yang akan kita sampaikan, persoalan-persoalan yang lain itu akan disampaikan secara tertulis oleh Aliansi Buruh Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih banyak semua hadirin. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Polisi, TNI, dan yang lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan hari ini mengawal aksi ARM dan aliansi-aliansi yang hari ini. Mungkin ada kata-kata dari kami-kami yang tidak mengenakan, yang menyinggung hati bapak-bapak. Kami secara pribadi maupun secara aliansi ini memohon maaf karena hari ini adalah masih hari yang baik, penuh dengan kehikmatan. Kami dengan setulus-tulusnya memohon maaf. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya statement dari Munarti berarti berakhir juga acara kita. Jangan lupa sampai ketemu di acara Mede, dan kemudian kita juga akan mengadakan di acara Hari Pendidikan Nasional yaitu tanggal 2 Mei. ARM pun akan turun. Kita akan bawa ijazah asli kita. Kita akan kasih tahu tidak mudah, tidak susah untuk menunjukkan ijazah kalau memang kita punya aslinya tanpa ada alasan. Namun kita ingat, Indonesia punya siapa? Indonesia punya pribumi. Indonesia punya rakyat Indonesia. Kita adalah ibu-ibu yang melawan. Kita ingin masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Terima kasih, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Nasi sebagai ketua SPSI dan juga Ibu Fani sebagai ketua dari Mak Berdasar. Insya Allah kita akan makin banyak ya ke depannya, kita akan bergerak bersama ya. Indonesia memerlukan wanita yang bersatu. Ya, oke. Begitu aja, ingat kami adalah Garuda, Bukan naga. Sekali lagi, Kami Garuda, kami bukan naga. bukan naga. Kami Garuda, bukan naga. Kompak. Ayo Kompak. Coba kita. Garuda, bukan naga. Tetap adili dong. Kali